Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak, jumpa lagi dengan saya Membrini. Hari ini kita akan melanjutkan submateri pada listrik dinamis. Ada hukum satu Kirchhoff, ada rangkaian seri hambatan, dan ada rangkaian paralel hambatan. Jadi ini adalah part kedua untuk materi listrik dinamis. Oke, kita langsung saja. Untuk materi yang pertama tentang hukum satu Kirchhoff. Jadi selain Josh Simon Ohm, ada lagi satu ilmuwan yang mempelajari tentang listrik, khususnya untuk kuat arus listrik, yaitu Pak Gustav Kirchhoff. Jadi katanya Pak Kirchhoff, jumlah kuat arus yang masuk pada titik percabangan besarnya sama dengan jumlah kuat arus yang keluar dari titik percabangan tersebut. Jadi kalau misal ada gambar seperti ini, diperhatikan adalah arah panah masuk dan arah panah keluar dari titik percabangan itu. Jadi yang masuk ada I2 dan I1, sehingga besarnya I1 plus I2 sama dengan kuat arus yang keluar, yaitu I3 dan I4. Jadi I1 plus I2 sama dengan I3 plus I4. Dalam matematisnya bisa dituliskan persamaannya menjadi sigma I masuk sama dengan sigma I keluar. Jadi sigma itu adalah jumlah kuat arus yang masuk pada titik percabangan harus sama dengan jumlah kuat arus yang keluar dari titik percabangan tersebut. Jadi kalau misal ada gambar seperti ini, I yang masuk kemudian bercabang menjadi I1, I2 dan I3, maka keluar sebagai I aksen, sehingga bisa ditulis total I itu adalah I1 plus I2 plus I3. Hasilnya harus sama dengan I aksen. Dengan I yang awal adalah kuat arus yang masuk, sedangkan I aksen adalah kuat arus yang keluar dari titik percabangan. Jadi kalau misalnya ada gambar seperti ini, gambar yang sebelah kiri, yang masuk pada titik percabangan ada I1, I2, I3. Yang keluar ada I4, I5, dan I6. Maka penulisannya I1 plus I2 plus I3 harus sama dengan I4 plus I5 plus I6 sebagai kuat arus yang keluar. Kalau yang sebelah kanan, yang masuk ada I1 dan I2, yang keluar ada I3, I4, dan I5. Maka penulisannya I1 plus I2 sama dengan I3 plus I4 plus I5. Contoh, misal ada soal seperti ini. Jadi konsentrasi pada arah yang masuk dan arah panah yang keluar. Yang masuk ada I besarnya 10 ampere, yang keluar ada I1 3 ampere, I2 2 ampere, dan I3 yang ditanyakan. Maka kita selesaikan dengan menggunakan hukum satu Kirchhoff. Sigma I masuk harus sama dengan sigma I keluar. Yang masuk adalah I, yang keluar adalah I1 plus I2 dan I3. Maka 10 ampere sama dengan 3 plus 2 plus I3 yang dicari. 3 plus 2, 5. Maka I3 besarnya sama dengan 10 dikurangi 5, yaitu 5 ampere. Materi berikutnya adalah tentang rangkaian hambatan. Jadi rangkaian hambatan dibedakan menjadi dua. Yang pertama adalah rangkaian seri hambatan, berikutnya nanti akan ada rangkaian paralel hambatan. Jadi misal ada 3 resistor seperti itu, R1, R2, R3 yang dirangkai secara seri dan dihubungkan dengan voltase atau sumber tegangan, maka gambarnya seperti itu. Atau bisa seperti ini. 3 lampu dipasang secara seri. Seri itu artinya sejajar, tidak ada titik percabangan di sana. Ada 2 ciri pada rangkaian seri hambatan. Ciri yang pertama adalah besarnya kuat arus adalah sama. Ini sudah sesuai dengan hukum satu Kirchhoff, bahwa I sama dengan I1 sama dengan I2 sama dengan I3. Kenapa sama semua? Ketika kuat arus itu keluar dari kutub positif menuju kutub negatif, dia lewat ke R1 masuk sebagai I1, keluar dari R1 masuk ke R2 sebagai I2, keluar dari R2 masuk ke R3 sebagai I3. Maka ketika kuat arus itu yang masuk, nilainya sama dengan kuat arus yang keluar karena tidak ada titik percabangan di sana, sehingga I1 sama dengan I2 sama dengan I3. Sehingga kalau kita gabungkan dengan hukum Ohm, I sama dengan V per R, maka I1-nya boleh ditulis V1 per R1, I2-nya boleh ditulis V2 per R2, dan I3-nya boleh ditulis V3 per R3. Ini adalah rumus perbandingan pada rangkaian seri hambatan. Ciri yang kedua adalah besarnya tegangan itu dijumlah. V total sama dengan V1 plus V2 plus V3. V1 adalah voltase pada R1,
V2 adalah voltase pada R2 dan V3 adalah voltase pada R3, sehingga V total pada baterai itu merupakan penjumlahan V1 plus V2 plus V3. Maka kalau kita gabungkan dengan hukum Ohm, V adalah I kali R, sehingga V total boleh dirubah penulisannya I total kali R total. V1 I1 kali R1, V2 I2 kali R2, V3 I3 kali R3. Maka besarnya I1, I2, I3 adalah sama sesuai dengan ciri yang pertama. I1 sama dengan I2 sama dengan I3. Maka penulisannya boleh diganti I1, I2, I3 diwakili oleh I di luar kurung yang di dalam kurung penjumlahan R1 plus R2 plus R3. Karena I total sama dengan I sesuai dengan ciri yang pertama, maka persamaan terakhir atau rumus akhirnya bisa disebutkan RS sama dengan R1 plus R2 plus R3. RS itu sama dengan R total. RS itu sama dengan R total. Jadi RS itu kepanjangan dari resistor seri, bukan rumah sakit loh ya guys. RS adalah resistor seri. Jadi kalau kita punya contoh soal seperti ini, 3 buah resistor yang dirangkai secara seri, kemudian diketahui besarnya R1 1,5 kilo ohm, R2 1 kilo ohm, R3-nya 500 ohm dan voltasenya 1200 volt. Dan diminta untuk mencari besarnya kuat arus yang mengalir pada rangkaian tersebut. Jadi cara penyelesaiannya, langkah yang pertama kita sederhanakan dulu rangkaian tersebut. Seperti apa? R1, R2, R3-nya diserikan sebagai R total. Ini disebut dengan resistor pengganti atau resistor total. Kemudian langkah berikutnya adalah kita rubah satuan kilo ohm menjadi ohm, karena satuan internasional untuk resistor adalah ohm. Sehingga 1,5 kilo ohm kita rubah menjadi 1500 ohm. 1 kilo ohm untuk R2 kita rubah menjadi 1000 ohm dan R3 tetap karena sudah satuan internasional 500 ohm. Kemudian langkah berikutnya adalah kita gunakan rumus RS untuk menentukan R total. RS sama dengan R1 plus R2 plus R3 karena 3 resistor ini dirangkai secara seri. Jadi R totalnya kita jumlah 1500 ohm plus 1000 ohm plus 500 ohm sehingga didapat R totalnya 3000 ohm. Kemudian langkah yang terakhir kita gunakan hukum Ohm untuk menyelesaikan soal. Jadi dari hukum Ohm I itu sama dengan V per R. V yang digunakan adalah V total pada soal 1200 volt per R total juga. R totalnya adalah 3000 ohm. Maka 1200 dibagi 3000 hasilnya 0,4 ampere. Demikian untuk menyelesaikan soal tersebut. Next, pembahasan berikutnya adalah tentang rangkaian paralel hambatan. Jadi misal ada 3 lampu yang dirangkai secara paralel seperti itu, maka rangkaiannya boleh digambarkan seperti ini. R1, R2, R3 yang disusun secara bercabang. Jadi paralel itu sama dengan bercabang, bersusun atau bertingkat. Ada 2 ciri pada rangkaian paralel hambatan. Ciri yang pertama adalah tegangannya sama besar. Jadi V totalnya sama dengan V1, sama dengan V2, sama dengan V3. V1 adalah voltase pada R1, V2 adalah voltase pada R2, V3 adalah voltase pada R3. Sehingga kalau kita gabungkan dari hukum Ohm, V itu nilainya sama dengan I kali R, maka bentuk penulisannya bisa dituliskan V1-nya kita rubah menjadi I1 kali R1, V2 kita rubah I2 kali R2, V3-nya I3 kali R3. Atau boleh dituliskan dalam bentuk perbandingan I1 per I2 sama dengan R2 per R1. Itu adalah rumus perbandingan pada rangkaian paralel hambatan. Ciri yang kedua, kuat arusnya dijumlah. Ini sesuai dengan hukum 1 Kirchhoff bahwa kuat arus yang masuk sama dengan kuat arus yang keluar. Jadi kuat arus yang masuk, dia ingat kuat arus itu selalu mengalir dari kutub positif menuju kutub negatif. Dari kutub positif kemudian dia mengalir ketemu titik percabangan sebagai I yang masuk. Bercabang ke atas menjadi I1, ke tengah I2 dan ke bawah I3. Maka I total sama dengan I1 plus I2 plus I3. Dan kalau kita gabungkan dengan hukum Ohm, I itu sama dengan V per R. Maka penulisannya boleh diganti
I total sebagai V total per R total, I1 diganti V1 per R1, I2 diganti V2 per R2, dan I3 diganti V3 per R3. V1, V2, V3 itu besarnya sama karena kembali lagi ke ciri yang pertama bahwa tegangan sama besar. V1 nilainya sama dengan V2 sama dengan V3. Maka penulisannya boleh dirubah menjadi seperti ini. V1, V2, V3-nya sudah diwakili oleh V, sedangkan yang di dalam kurung 1 per R1 plus 1 per R2 plus 1 per R3, karena R1, R2, R3 ada di bawahnya per. Kemudian V total itu nilainya sama dengan V, karena kembali lagi ke ciri yang pertama, tegangan itu sama besar. Sehingga penulisannya boleh berubah 1 per Rp sama dengan 1 per R1 plus 1 per R2 plus 1 per R3. R totalnya boleh diganti penulisannya menjadi Rp, resistor paralel, bukan rupiah loh ya. Dan ingat, ini merupakan bentuk penjumlahan pecahan. Hati-hati, harus teliti bahwa menyamakan penyebutnya terlebih dahulu. Oke, misalnya ada contoh soal seperti ini. Bentuk rangkaiannya adalah bentuk rangkaian gabungan antara paralel dengan seri. Jadi dalam soal tersebut diketahui kuat arus yang mengalir adalah 4 ampere. Kita diminta untuk menentukan berapa nilai R pada rangkaian. Cara penyelesaiannya, yang pertama kita sederhanakan rangkaian tersebut. Jadi disederhanakan antara R dan 4 ohm itu diparalelkan. Seperti ini. R dan 4 ohm diparalelkan. Kemudian rangkaian ini masih bisa disederhanakan lagi. 1 ohm dan Rp itu bisa dirubah menjadi R total. Langkah berikutnya, gunakan hukum Ohm untuk menentukan R total. Jadi R total ini didapatkan dari hukum Ohm bahwa R itu sama dengan V per I. Jadi V-nya 12 volt, I-nya 4 ampere dari soal sudah diketahui. Maka 12 dibagi 4, 3 ampere. Langkah berikutnya kita gunakan rumus RS untuk menentukan Rp. Yang mana RS itu? RS itu adalah resistor seri antara 1 ohm dengan Rp, resistor paralelnya. Jadi RS-nya adalah 1 plus Rp, sehingga bisa didapatkan Rp-nya adalah 2 ohm. Langkah terakhir, kita gunakan rumus Rp untuk menentukan besarnya R. Rp itu yang mana? Resistor paralel antara R dengan 4 ohm. Jadi itu merupakan resistor paralel. Rumusnya 1 per Rp sama dengan 1 per R ditambah 1 per 4 ohm. Jadi kalau yang dicari adalah 1 per R, dia berubah 1 per Rp dikurangi 1 per 4. Rp-nya sudah didapat sebelumnya 2 ohm. Jadi 1 per 2 dikurangi 1 per 4. Samakan penyebutnya 4, pembilangnya tinggal 2 dikurangi 1, 1 per 4. 1 per 4 ini adalah 1 per R. Jadi kalau yang ditanyakan adalah R saja, nilai R itu adalah 4 ohm. Oke. Nah, demikian untuk hari ini. Terima kasih untuk waktunya dan jangan lupa tetap semangat belajar fisika ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.